Oke, saya akan memberikan kesaksian sedikit tentang saya, gitu, ya. Ini sedikit aja, gitu. Aku Bukan. mau dapat jawaban, Ca, bukan mau dengar kesaksian. Soalnya aku udah mau cabut, Ca. Bisa Oh nggak? ya udah. Oke, jawabannya kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya harus memberitahukan kepada kalian, ya. Bukannya masalah menyembuhkan gitu kan? Lu bilang tugas kalian tuh Oke, memberitakan Injil oke. dan Baik, saya menyembuhkan. kasih Udah ada tahu. nggak yang lu sembuhkan? Oke, baik, saya akan kasih tahu. Kak Ica, kenapa kamu nggak doain aja? Kenapa kamu tidak mendoakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ica ya, Ica seorang misionaris Kristen yang sebelumnya sempat vakum ya, setelah dilanda badai, problem, masalah rumah tangga, di mana ya itu urusan dia sama suaminya lah, kita nggak bahas. Tetapi kita tahu Ica tahun lalu, di 2023 awal, itu sempat ya, mengutarakan perasaan suka dengan Bang Zuma. Bagaimana mungkin Ica yang Kristen suka dengan Bang Zuma yang Muslim? Ini kan betul-betul bertolak belakang. Tetapi ternyata Bang Zuma tidak merespon positif cinta dari Ica. Dan kita tahulah bahwa itu jadi satu bahasan yang sangat luar biasa ya di dunia diskusi lintas iman ini, bagaimana Ica begitu ngebet mendapatkan cinta Bang Zuma. Bagi teman-teman yang baru nonton beberapa bulan terakhir ya silakan kalian cek di konten-konten kita sebelumnya, terutama di channel saya yang HMC, Hidayah Mualaf Channel. Kalian lihat konten kita yang tahun lalu, di mana Ica itu menyatakan suka kepada Bang Zuma dan ditolak mentah-mentah. Terus Ica vakum untuk mengobati sakit hatinya, dan sekarang Ica kembali muncul, teman-teman. Kembali muncul dengan selalu membawa tagline, membawa pembahasan sudah tahun 2024, kok belum murtad lagi. Nah, jadi dia mengajak umat muslim untuk murtad. Ini kan lucu ya, mengajak orang menuju kegelapan. Orang makin modern, ya, makin tinggi tahun, makin kesini harusnya makin sadar akan kebenaran. Ini masa disuruh orang murtad? Ini apa-apaan ini, Ica? Harusnya kalian bahas kapan sadar gitu kan. Udah 2024, kapan tobat? Kapan sadar? Mengajak orang menjadi lebih baik. Ini enggak. Kapan murtad? Apaan ini, teman-teman? Menyuruh orang murtad dari kebenaran. Ya, kacau sekali lah Ica ini ya. Dan saya lihat selama dia hilang, mungkin dia lagi belajar jadi seorang Mario Teguh ya. Sekarang dia kalau ngomong tuh Mario Teguh sekali, berapi-api sekali, tetapi kosong teman-teman. Hanya retorika, hanya ngomong pori-pori doang gitu. Kita manusia harus begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu sayang kita, ulang-ulang. Tapi nggak ada poinnya. Saya sampai bingung nih ya. Saya masuk ke roomnya Ica, saya hargai Ica sebagai pemilik Komal, sebagai host. Ya sudah, dia mau ngomong silakan. Kita tunggu dapat kesempatan. Bahkan saya typing, saya bilang, Ca, saya mau ngomong boleh nggak? Dia bilang tunggu. Oke, kita sabar tunggu. Saya sabar tunggu hanya untuk menanyakan sesuatu kepada Ica, tapi malah dijawab dengan retorika yang nggak jelas. Saya sampai miris dan sedih ya, melihat kualitas dari Ica ini sekarang. Ya, mungkin teman-teman nonton aja lah, biar kalian paham sendiri ya. Nah, kalian tonton sendiri lah ini. Apa yang kalian ikuti tentang Enggak, Tuhan Ite, Yesus sama Ite. seperti bentar Alex, saya jawab dulu Alex. Kemana-mana, nggak nyambung. Baik, oke, saya akan jawab. Nggak nyambung. Saya akan jawab pertanyaan dari Alex. Pekerjaan apa yang kalian ikuti, Ica? Pekerjaan apa? Pekerjaan apa? Pekerjaan. Ini adalah kalau kalian mengatakan pekerjaan apa yang kalian ikuti, saya akan katakan ya, memberitakan firman Tuhan itu adalah suatu pekerjaan juga. Memberitakan firman Tuhan itu pekerjaan, melayani umatnya itu juga pekerjaan. Ya. Kenapa ditendang Kak itu si Alex? Saya menjelaskan, dia tidak ibaratkan kalau misalkan orang menjelaskan tidak boleh memotong itu. Tetapi nanti kalau dia mau naik silakan naik lagi. Biarkan saya menjelaskan dulu supaya kalau misalkan penjelasan saya itu salah, itu tolong disanggah.
Begitu Romo Iromo. Kita beradab, manusia ini beradab. Jangan naik ke atas. Kalau kamu bertanya tidak mau mendengar penjelasan, itu namanya kamu mencari keributan. Kalau di saya tidak mau cari keributan, ya. Pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya yang percaya kepadanya adalah apa? Memberitakan firman Tuhan. Yang pertama, kedua, Tuhan memberikan karunia-karunia kepada umatnya. Karunia penyembuhan, banyak karunia yang diberikan, tetapi kita harus mengatasnamakan di dalam nama Tuhan Yesus Allah Bapa, ya. Itu pekerjaan apa? Kasihilah. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian perhatikan, apa yang kalian ikuti tentang Tuhan Yesus. Pada saat dia mati di kayu salib, dia tidak melawan, dia tidak membuat penyerangan, dia tidak melakukan hal yang membuat firman-Nya itu menjadi tidak genap. Tetapi dia mengajarkan kita tentang kasih, memaafkan, mengajarkan kita untuk tidak melakukan ya peperangan seperti itu. Ya, silakan Romo Iromo. Ya, saya pusing mendengarkan jawaban Kak Ica nih. Tapi yang saya dengar tadi si siapa? Si Bang Alek tadi bilang begini kan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahku, dan di situ Bang Alek menjelaskan bahwa ada dua oknum gitu. Ya, ada dua oknum gitu. Oknum yang pertama yakni Allah, oknum yang kedua adalah Yesus gitu. Nah, kalau kita berbicara Kalau kamu menyatakan oknum, itu tidak benar ya Romo Iromo, saya akan sangkal kamu karena apa? Tidak ada kata oknum, dua oknum di situ. Kalau misalkan kita berbicara oknum, berarti ada orang Muslim Oke, buka channel menjawab semua pertanyaan Muslim. Oke, silakan Bang Ridwan Nababan. Bodoh jawabannya. Gak mau saya lagi. Iya. Ngawur jawabannya. Tak jawab KPI. Boleh dilanjut ini? Boleh dilanjut? Boleh dilanjut, Kak? Ridwan Nababan. Boleh saya lanjut? Oh, Nababan. Ridwan Nababan. Oke. Halo. Shalom. Iya. Shalom. Iya, shalom. Weh, ada kucing di bawah tuh. Naikin tuh si kucing tuh. Iya. Boleh saya ngomong nih? Boleh saya melanjutkan? Saya. Ya, silakan Romo. Baik. Terkait dengan yang dikatakan oleh Bang Alek tadi, sekarang coba Kak Ica nih baca Markus pasal 14 nomor 62. Oke, Markus. Markus 14 nomor 62. Ayat 62. Baik, saya bacakan ya. Habis nih gue yang ngomongnya. Ya, ngomong sabar kamu ya. Nanti ada waktunya ya, Dokter Akal. Oke, di sini dikatakan di Markus 14 ayat 22 ya. Markus 14 ayat 62 ya. Oke, baik. Markus 14 ayat 62, berfirmanlah Allah, jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Ini bagus banget ayatnya Romo Iromo. Ini bagus banget ayatnya teman-teman. Apa ini yang saya tanya, siapa anak manusia itu? Oke, baik. Boleh saya jawab? Lanjut. Oke, baik. Terima kasih ya Romo Iromo ya. Dikatakan di sini ya teman-teman di Markus 14 ayat 62 ya, dikatakan di sini, jawab Yesus, akulah dia. Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Kita baca lagi ya. Dan jawab Yesus ya, dikatakan di sini ya. Jawab Yesus, akulah dia. Siapa yang duduk di sebelah kanan Yaitu Yesus. Yesus
Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia. Siapa anak manusia ini? Makanya dikatakan Yesus ya, pada dia mati ya, di kayu salib dia mengosongkan diri dan tubuh kemuliaannya naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Enggak. Saya enggak nanya penyaliban. Saya enggak nanya penyaliban. Yang ingin saya tanya di ayat itu. Kamu nggak nanya penyaliban, tetapi kita akan memberitahukan kamu supaya kamu paham. Supaya kamu paham siapa anak manusia ini. Gitu. Ini menyambung yang dikatakan oleh Bang Alek tadi, Kak Ica. Kak Alek tadi itu kan mengatakan Kenapa saya kasih tahu ya? Kenapa saya kasih tahu supaya kalian paham siapa yang duduk di sebelah kanan di sebelah kanan Allah Bapa ini? Ya? Siapa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini? Yesus. Oke. Yesus. Baik. Yang Maha Kuasa itu siapa yang Maha Kuasa? Oke. Dikatakan yang Maha Kuasa, makanya dikatakan di sini ya, jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Siapa itu? Dia adalah Allah Bapa. Makanya Allah Bapa. Allah Bapa. Makanya dikatakan, makanya dikatakan ya, Yesus adalah firman Allah. Ya makanya pada saat Yesus menjadi manusia, dia tidak menyuruh sembahlah aku adalah Allah Bapa, tidak. Tetapi sembahlah Allah Bapa yang menciptakanmu. Ya. Sembahlah Allah Bapa yang menciptakanmu, tidak akulah Allah Bapa, sembahlah aku. Ya, udah dapat poinnya ini, Kak. Yang satu Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa kata Kak Ica, yang satu anak manusia yang bernama Yesus. Siapa yang disembah di antara kedua ini? Allah yang Maha Kuasa yang bukan manusia, Yesus anaknya Bunda Maria yakni manusia yang bernama Yesus. Yang mana yang disembah? Umat Kristen. Monggo. Bagus banget pertanyaannya, aku suka sekali. Ini adalah pertanyaan yang kita tunggu-tunggu ya saudara-saudariku ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini pertanyaan banyak sekali di typingan. Yang kalian sembah siapa? Karena di situ ada dua. Yang pertama di situ dikatakan yang Maha Kuasa adalah Allah. Tetapi di sebelahnya ada Yesus. Ya. Nah, jawaban untuk Romo Iromo, siapa yang kami sembah? Kami menyembah Allah Bapa melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Begitu. Terima kasih. Ya. Kesimpulan yang saya tangkap, Ya. Mohon maaf jika saya salah ya. Ya. Umat Kristen menyembah Allah yang bukan manusia, sekaligus umat Kristen ini menyembah anak manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Berarti ada dua Tuhan. Kalau misalkan kamu mengatakan orang Kristen menyembah Allah Bapa yang Maha Kuasa dan menyembah Yesus sebagai Yesus sebagai manusia, itu pernyataan yang sangat salah, ya. Pernyataan yang sangat salah. Loh kan Kak Ica yang ngomong tadi. Iya benar saya. Allah yang Maha Kuasa. Sementara Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Yesus itu kan anak manusia, anaknya Bunda Maria. Kan jelas dua itu, Kak. Oke, baik. Boleh nggak saya jelaskan? Ya, terima kasih Romo Iromo ya. Tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita menyembah Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui firman-Nya, Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau pertanyaan tadi Romo ya, pernyataan dari Romo ini pernyataan ya, menyatakan bahwa orang Kristen menyembah manusia, Yesus Kristus sebagai manusia. Nah, dikatakan di sini ya, kita mengetahui bahwa ya Yesus pada saat dia turun ke dunia ya, di situ dia sebagai apa? Ya, di situ dia adalah utusan ya. Kita mengetahui Yesus adalah utusan. Utusan itu apa yang dimaksud dengan utusan ya? Yesus Allah Bapa mengutus ya anaknya. Kita buka di Yohanes, kita ambil ayat ya di Yohanes 3 ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal
ya, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk kita beroleh hidup yang kekal, ya. Manusia yang dikatakan di situ, ya, anak manusia yang dikatakan di situ yang akan menghapus dosa umatnya. Anak manusia yang dikatakan di situ, anak manusia yang akan menghapus dosa umatnya. Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia agar apa? Agar kita bisa mengetahui, ya, kita bisa mengetahui, kita bisa tahu tentang, ya, kepribadian Allah itu sendiri. Ya, makanya dikatakan kalau kalian menyampaikan kita menyembah, bukan, kita tidak menyembah manusia, Yesus sebagai manusia, tetapi kita menyembah Yesus sebagai Tuhan, firman Allah yang hidup. Karena dia pada saat menjadi manusia, dia memberitakan firman-Nya, dia memberitahukan firman-Nya dan mengajarkan kita tentang firman Allah. Di situ Yesus datang ke dunia mengajarkan kita. Yesus mengajarkan kita tentang, bentar dokter Akal ya. Yesus mengajarkan kita pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, Yesus mengajarkan kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Agar kita di situ mengajarkan kita tentang kasih, mengajarkan kita tentang tidak ada tentang peperangan, mengajarkan kita tentang kebaikan. Nah, makanya dikatakan dia adalah firman Allah. Tetapi pada saat Yesus mati dan bangkit, dia mengosongkan diri ini kemanusiaannya, dia mengosongkan dirinya, dia bangkit. Disitulah yang kita ketahui. Kita sudah mengetahui firman-Nya ini. Firman yang menjadi manusia ini kita sudah tahu. Kita mengenal firman Allah itu melalui manusia ini. Siapa itu? Yesus Kristus. Dan pada saat dia mati, ya, itu tubuh kemanusiaannya. Yang manusia itu sudah mati. Tetapi tubuh kemuliaannya bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sebagai apa? Firman Allah. Firman Allah, pikiran Allah, perkataan Allah. Sudah. Itulah yang dikatakan. Romo, aku boleh duluan nggak? Soalnya aku mau pergi nih. Aku cuma boleh bentar. Bisa? Boleh, Cah? Boleh. Ya, jadi aku cuma simpel aja, Cah. Tadi aku tertarik waktu kamu bilang orang Kristen itu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan. Contoh memberitakan Injil. Yang kedua, melakukan mukjizat ya, karunia yaitu menyembuhkan. Betul nggak, Cah? Betul. Ada di situ kita bisa tahu. Oke. Enggak, aku cuma konfirmasi. Oke, artinya betul ya. Betul. Aku cuma nanya, Cah, kalau gitu kenapa kamu begitu ketakutan saat ya si Lina Wijaya membawa teman kalian pendebat Kristen yang kena HIV itu? Kenapa bukan kamu doain gitu? Tunjukkanlah mujizat kamu. Enggak. Saya akan sangkal kamu, Dokter Akal. Saya naik ke tempat kamu. Saya mau memberitahukan kepada kalian. Jangan sampai... Enggak, dengar dulu, Dokter Akal. Saya akan memberitahukan. Sorry ya. Oh, ini pemberitahuan, bukan jawaban ya? Nah, saya akan memberitahukan. Karena kamu kan, ibaratkan kamu naik ke atas, menyatakan bahwa saya itu kenapa ketakutan. Saya tidak akan pernah ketakutan. Tetapi saya menyatakan di situ, ya, untuk supaya kita itu tidak usah membuka aib kepada semua orang. Gitu. Kalau kita mempunyai kepahitan, kalau kita mempunyai kebencian, ya, lebih baik ya kita melepaskannya. Kalau kita lepaskan, kita menjadi pengikut Kristus. Kita menjadi pengikut Yesus. Oke. Kita udah dapat tangkap. Artinya lu datang hanya untuk mengatakan jangan buka aib teman. Oke. Kita kembali ke ini. Ya, kenapa kamu nggak doain dia? Dan ini ada satu lagi, Cak. Luga itu lagi kena ini loh. Asam urat loh, udah nggak sembuh dia sampai hari ini. Udah mau sebulan. Oke, baik, teman-teman. Kenapa kamu nggak doain Ica? Sebelum ini terjadi, saya tetap mendoakan mereka. Karena saya bukannya gini ya, maaf nih ya, maaf 1000 kali maaf. Bukannya saya tahu nanti akan tahu terjadi begitu, tetapi Tuhan sudah menunjukkan kepada saya itu pasti akan terjadi. Makanya kenapa saya mundur untuk lebih baik mendoakan. Akan terjadi apa? Akan terjadi terbongkar aibnya atau akan terjadi orang yang kena HIV? Terbongkar itu pasti akan terjadi karena namanya manusia itu tidak ada yang benar, ya, ibaratkan tidak ada yang, ya, diibaratkan manusia hanya Tuhan Yesus lah yang suci, manusia tidak ada yang suci,
Ya. Nah, baik, saya ungkapin lagi Lu, Dokter lu Akal. mundur, lu Boleh saya mundur ungkapin? sebelum aib tersebut terbongkar karena Boleh nggak saya ya ungkapin malu dulu ya. sebentar ya? Oke. Boleh. Kenapa saya kemarin itu naik, teman-teman? Kenapa saya harus mengklarifikasi? Kenapa saya tuh harus mengatakan di depan Dokter Akal? Karena pada saat itu saya naik, saya melihat ya bahwa beliau itu sudah ibaratkan namanya saudara seiman, sudah seperti itu. Dan saya mengetahui kalau misalkan saya tidak mengetahui, saya akan diam. Tetapi saya mengetahui, saya harus memberitahukan kepada teman-teman semua, jangan pernah ya membuka hal-hal seperti itu di depan umum. Oke, saya akan memberikan kesaksian sedikit tentang saya, gitu ya. Ini sedikit aja, gitu. Aku mau dapat jawaban, Ca, bukan mau dengar kesaksian. Soalnya aku udah mau cabut, Ca. Bisa Oh nggak? ya udah. Oke, jawabannya kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya harus memberitahukan kepada kalian, ya. Bukannya masalah menyembuhkan gitu kan? Lu bilang tugas kalian tuh memberitakan Injil dan menyembuhkan. Baik, Udah ada nggak yang lu sembuhkan? Oke, baik, saya akan kasih tahu. Kak Ica, kenapa kamu nggak doain aja? Kenapa kamu tidak mendoakan? Kenapa kamu harus naik? Kalau saya tidak naik pada saat itu akan panjang urusannya. Kalau saya tidak naik pada saat itu akan panjang urusannya. Dan akan banyak perpecahan antara umat Kristiani, antara umat seiman. Kenapa begitu? Karena cuma saya di situ saksinya. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, Ica, kenapa kamu tidak doain? Sebelum itu kejadian, saya sudah merasakan itu pasti akan kejadian. Dan saya mendoakan Tuhan, jangan sampai itu terjadi. Tetapi memang udah harus terjadi. Dan tetapi bukan kita harus membiarkan itu harus terjadi, tetapi kita harus memberitahukan kepada semua teman-teman semua, itu jangan sampai terulang kedua kali. Karena banyak hati yang harus kita jaga. Pertama, kedua orang tua kita. Kedua, saudara-saudara kita. Ketiga, ya, keluarga kita. Karena itu akan terjadi kepada hidup kita. Saya sebagai Assalamualaikum Muslim, Shalom, Ca. Thank you, Ca. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi jadi teman-teman wabarakatuh. semua, ya, saya katakan sama kalian ya, bukan saya tidak, kenapa saya itu harus naik? Karena saya sebagai saksi pertama, saya yang mengetahui. Saya harus mengetahui dan saya harus memberitahukan kepada kalian semua, jangan terprovokasi antar kita seiman, gitu. Tidak ada namanya hal-hal seperti itu. Kita tutup, close semua. Ya. Saya Mungkin sudah bisa dibahas tentang lain ya. Ya, jadi kita kalau misalkan saya tidak naik pada saat itu akan panjang urusannya. Udah banyak antri nih ya. Hal yang tidak, karena mulut manusia itu berbicara tentang hal yang ini. Karena kita tidak pernah percaya mulut mana yang benar, gitu. Jadi kenapa saya harus naik? Karena saya adalah saksi pada saat itu, gitu. Jadi saya harus memberitahukan kepada teman-teman semua, jangan sampai terprovokasi antar seiman, karena itu bisa memecahkan saudara-saudari saya, gitu. Saya mengasihi teman saya mengasihi LW, saya mengasihi orang itu, saya mengasihi semua, gitu. Jadi kita jangan sampai kita melakukan hal di luar dari firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, itu urusan kita sama Tuhan, bukan urusan kita sama manusia. Urusan kita sama Tuhan, biar Tuhan yang hukum kita. Apapun hukuman yang Tuhan kasih, itulah imbalan yang dari kita perbuat. Seperti itu. Nah, kalau kemarin itu bukan imbalan. Tetapi itu Udah apa adalah belum pertanyaan. nih? Gitu. Oke, silakan Romo. Oke ya, Baik. teman-teman. Ya, Baik. silakan. Jangan dipotong dulu ya, aku ngomong ya. Haleluya, haleluya. Yang Gini, benar, gini. Karena dari tadi Gini. Yang tadi ya kan di Markus pasal 14 nomor 62, di situ kan anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dialah. Boleh saya melanjutkan ini dikit lagi? Anda silakan buat pertanyaan, bukan bernarasi. Kalau Anda Islam berarti Anda bertanya. Kami baik. tunggu pertanyaan. Yang saya tanyakan adalah ya manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, yakni Allah,
ada dua, Allah yang bukan manusia dan anak manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Saya tanya sekali lagi, siapa yang umat Kristen sembah? Oke, silakan. Saya Kita jawab ya. jawab dengan ayat aja ya teman-teman, silakan. Baik. Yang disembah oleh orang Kristen adalah menyembah Allah melalui Yesus Kristus. Baik, Ya, kalau menyembah Yesus berarti memuliakan Allah itu sendiri. baik, baik, Paham sampai di situ? baik. Menyembah Allah sekarang- sekaligus menyembah Yesus anaknya Bunda Maria, betul? Apa? Menyembah Allah sekaligus menyembah anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus, betul? Yes. Betul. Mantap, terima kasih. Saya Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Kalau minggu yang lalu si Ica, wanita Kristen ini bertanya atau membahas seputar Al-Quran, kesempatan kali ini teman-teman, tadi saya masuk ke roomnya dan diizinkan bertanya. Ya, boleh bertanya katanya, ya. Dan si Ica ini berusaha menjelaskan Bible-nya tentang siapa yang disembah. Apakah menyembah Allah atau menyembah Yesus? Ataukah menyembah Allah melalui Yesus atau menyembah Allah sekaligus menyembah Yesus? Nah, di sini ada jawabannya teman-teman. Langsung saja kita simak video berikut ini. Shalom. Iya. Weh, ada kucing di bawah tuh. Naikin tuh si kucing tuh. Boleh saya ngomong nih? Boleh saya melanjutkan? Ya, silakan. Baik. silakan, Romo. Terkait dengan yang dikatakan oleh Bang Alek tadi, sekarang coba Kak Ica nih baca Markus pasal 14 nomor 62. Markus 14 nomor 62. 14 ayat. 62. Oke. Baik, saya bacakan ya. Habis nih gue yang ngomong ya. Ya, ngomong sabar kamu ya. Nanti ada waktunya ya, Dokter Akal. Oke, di sini dikatakan di Markus 14 ayat 22 ya. Markus 14 ayat 62. Sorry. 62 ya. Oke, baik. Markus 14 ayat 62, berfirmanlah Allah, jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Ini bagus banget ayatnya, Romo. Ya, Ini bagus banget ayatnya, ya. teman-teman. Yang Apa yang ingin kamu tanya? yang saya tanya, siapa anak manusia itu? Oke, baik. Boleh saya jawab? Lanjut. Oke, baik. Terima kasih ya Romo ya. Dikatakan di sini ya teman-teman, di Markus 14 ayat 62 ya. Dikatakan di sini, jawab Yesus, akulah dia. Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dengan awan-awan di langit. Kita baca lagi ya. Dan jawab Yesus ya, dikatakan di sini ya. Jawab Yesus, akulah dia. Siapa yang duduk di sebelah kanan yaitu Yesus. Yesus sudah akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia. Siapa anak manusia ini? Makanya dikatakan Yesus ya, pada dia mati ya, di kayu salib dia mengosongkan diri dan tubuh kemuliaannya naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Enggak. Saya nggak nanya penyaliban. Yang ingin saya tanya di ayat itu. Ya, kamu nggak nanya penyaliban, tetapi kita akan memberitahukan kamu supaya kamu paham. Supaya kamu paham siapa anak manusia ini. Ini menyambung gitu. yang dikatakan oleh Bang Alek tadi, Kak Ica. Saya paham. Kak Alek tadi itu kan mengatakan begini. Kenapa saya kasih tahu ya? Kenapa saya kasih tahu supaya kalian paham siapa yang duduk di sebelah kanan di sebelah kanan Allah Bapa ini? Ya? Siapa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini? Yesus. Sudah. Yesus. Oke. Baik. Yang maha kuasa itu siapa yang maha kuasa? Oke. Dikatakan yang maha kuasa. Makanya dikatakan di sini ya, jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa itu? Dia adalah Allah Bapa. Allah Bapa. Allah Bapa. Makanya dikatakan, makanya dikatakan ya, Yesus adalah firman Allah ya. Ya makanya pada saat Yesus menjadi manusia, dia tidak menyuruh sembahlah aku adalah Allah Bapa, tidak. Tetapi sembahlah Allah Bapa yang menciptakanmu.
Ya. Sembahlah Allah Bapa yang menciptakanmu. Tidak mau, akulah Allah Bapa. Ya, sembahlah udah aku. dapat poinnya ini, Kak. Yang satu Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa kata Kak Ica. Yang satu anak manusia yang bernama Yesus. Siapa yang disembah di antara kedua ini? Allah yang Maha Kuasa yang bukan manusia, Yesus anaknya Bunda Maria yakni manusia yang bernama Yesus. Yang mana yang disembah? Umat Kristen. Oke, Monggo. Bagus banget pertanyaannya. Aku suka sekali. Ini adalah pertanyaan yang kita tunggu-tunggu ya saudara-saudariku ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini pertanyaan banyak sekali di typingan. Yang kalian sembah siapa? Karena di situ ada dua. Yang kalian sembah itu siapa? Karena di situ ada dua, kata Ica. Ada dua, kata Ica. Ada Allah, ada Yesus. Kita lanjut ya. Dia yang pertama di situ dikatakan yang Maha Kuasa adalah Allah. Tetapi di sebelahnya ada Yesus. Ya. Nah, jawaban untuk Romo Iromo, siapa yang kami sembah? Kami menyembah Allah Bapa melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Baik. Begitu, Terima Romo. kasih. Kesimpulan yang saya tangkap, mohon maaf jika saya salah ya. Umat Kristen menyembah Allah yang bukan manusia, sekaligus umat Kristen ini menyembah anak manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Berarti ada dua Tuhan. Oke, baik. Kalau misalkan kamu mengatakan orang Kristen menyembah Allah Bapa yang Maha Kuasa dan menyembah Yesus sebagai Yesus sebagai manusia, itu pernyataan yang sangat salah, ya. Pernyataan yang sangat salah. Loh, kan Kak Ica yang Karena ngomong tadi. Ya, Allah ya, yang benar, Allah saya- yang Maha Kuasa. Sementara Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Yesus itu kan anak manusia, anaknya Bunda Maria. Kan jelas dua itu, Kak. Oke, baik. Boleh nggak saya jelaskan? Monggo. Nah, terima kasih Romo Iromo ya. Tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita menyembah Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui firman-Nya, Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kalau pertanyaan tadi Romo ya, pernyataan dari Romo ini pernyataan ya, menyatakan bahwa orang Kristen menyembah manusia, Yesus Kristus sebagai manusia. Nah, dikatakan di sini ya, kita mengetahui bahwa ya Yesus pada saat dia turun ke dunia ya, di situ dia sebagai apa? Ya, di situ dia adalah utusan ya. Kita mengetahui Yesus adalah utusan. Utusan itu apa yang dimaksud dengan utusan ya? Yes, Allah Bapa mengutus ya anaknya. Kita buka di Yohanes, kita ambil ayat ya di Yohanes 3 ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal ya. Yang mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk kita beroleh hidup yang kekal ya. Manusia yang dikatakan di situ ya, anak manusia yang dikatakan di situ yang akan menghapus dosa umatnya. Anak manusia yang dikatakan di situ, anak manusia yang akan menghapus dosa umatnya. Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia agar apa? Agar kita bisa mengetahui, ya, kita bisa mengetahui, kita bisa tahu tentang ya kepribadian Allah itu sendiri. Ya, makanya dikatakan kalau kalian menyampaikan kita menyembah, bukan, kita tidak menyembah manusia Yesus sebagai manusia, tetapi kita menyembah Yesus sebagai Tuhan, firman Allah yang hidup. Karena dia pada saat menjadi manusia, dia memberitakan firman-Nya, dia memberitahukan firman-Nya dan mengajarkan kita tentang firman Allah. Di situ Yesus datang ke dunia mengajarkan kita. Yesus mengajarkan kita tentang, bentar Dokter Akal ya. Yesus mengajarkan kita pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ya, Yesus mengajarkan kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Agar kita di situ mengajarkan kita tentang kasih, mengajarkan kita tentang tidak ada tentang peperangan, mengajarkan kita tentang kebaikan. Nah, makanya dikatakan dia adalah firman Allah. Tetapi pada saat Yesus mati dan bangkit, dia mengosongkan diri ini kemanusiaannya, dia mengosongkan dirinya, dia bangkit. Disitulah yang kita ketahui. Kita sudah mengetahui firman-Nya ini. Firman yang menjadi manusia ini kita sudah tahu. Kita mengenal firman Allah itu melalui manusia ini. Siapa itu? Yesus Kristus. Dan pada saat dia mati, ya, itu tubuh kemanusiaannya. Yang manusia itu sudah mati. Tetapi tubuh kemuliaannya bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sebagai apa? Firman Allah. Firman Allah, pikiran Allah, perkataan Allah. Udah nih, Tetapi udah apa belum itu nih? adalah kepahitan.
Gitu. Oke, silakan Romo. Baik. Oke ya, Baik. teman-teman ya silakan. Jangan dipotong dulu ya, aku ngomong ya. Haleluya Gini, ini gini, gini, yang gini. benar apa bukan? Gini, gini, Karena gini, dari gini, gini, kalian. gini. Silakan. Yang tadi ya kan di Markus pasal 14 nomor 62, di situ kan anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dialah Yesus. Terus di Ibrani 10 nomor 12, Yesus itu duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Lalu di Kisah Para Rasul pasal 7 nomor 55, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ingat, konsep Trinitas, konsep Tritunggal adalah Allah bukan Yesus, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Artinya Allah bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Nah, kalau Kak Ica menjawab tadi umat Kristen itu menyembah Allah melalui firman-Nya yang menjadi manusia, yakni anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus, otomatis Kak Ica menyembah dua Tuhan, Kak. Yakni Allah yang tidak pernah menjadi manusia. Oh, sebentar. Salam Ica. Sebentar, jangan Ini dipotong kayaknya dulu. Muslim sok bicara Jangan Tritunggal dipotong ini ya. dulu. Jangan, Kalau begitu coba Romo jangan jelaskan sama dipotong saya dulu. siapakah Johir Allahmu? Jangan dipotong Tidak, dulu. kamu sok pintar sekali tentang Ini Tritunggal. kok tantrum. Nah, loh kenapa Anda tantrum Kok sendiri? tantrum? Kenapa sih Kok Islam ini tantrum? kalau udah saya buka tentang Al-Qur'an? Kenapa Kak pakai Ica tangan? saya dipotong, Kak Ica? Kalau dia nggak mau diskusi, Ica tendang aja. Saya mau Kenapa tanya kok. saya Kalau memang kamu dipotong? benar Kenapa paham saya diskusi dipotong tentang ini? Tritunggal, ya saya sudah paham. Kak Ica ini nggak fair ini. Ini Saya nggak sudah fair paham. ini. Sekarang coba jelaskan sama saya. Ini nggak fair dari ini. Muslim. Tenang. Ini nggak fair loh ini. Saya jawab mungkin Kamu sudah menyampaikan narasi kamu, Romo. Diam dulu. Oke, gantian Haleluya, dong. haleluya, diam dulu. Oke, Biarkan saya sekarang jawab jelaskan dulu. sama saya kalau begitu siapakah Johir Allah? Silakan. Saya selesaikan dulu, oke? Saya yang jawab. Sudah bro, jangan Gimana? tantrum, Gimana jangan ini? tantrum. Saya sudah paham. Gimana kok. ini kok begini? Loh, Kok itu- begini? Oke. Tidak, kamu gimana? sih? Gimana Kak Ica? Apa Ini pemilik room ini gimana? Gimana ini? Saya mau tanya kamu Halo? apa yang ingin kamu tanyakan? Coba saya pengen tanya apa yang ingin kamu Yang tanyakan? Bisa ulangin lagi baik. nanti teman-teman Kristen akan jawab. Oke. Tetapi apa yang dijawab oleh teman-teman Kristen, ya, saya berharap ya, apa yang ditanyakan teman-teman Kristen, apa yang dijawab dari teman-teman Kristen, saya berharap kamu bisa terima. Karena kalau misalkan kamu kurang terima, tanyakan apa nih yang kurang paham, gitu. Nanti pelan-pelan kami akan kasih tahu. Baik. Kalau kamu masih kebal, Baik, ya maaf. baik, itu baik, kan baik, Kristen. baik, Silakan, baik. iya. Baik. Saya bisa. Di Romo. ini gimana ini? Pertanyaan Romo. Ini gimana ini? Iya. Gimana ini? Iya. Jadi Boleh saya melanjutkan ini dikit lagi? Anda silakan buat pertanyaan, bukan bernarasi. Kalau Anda Baik, Islam berarti Anda baik, bertanya. baik, Kami baik. tunggu pertanyaan. Yang saya tanyakan adalah ya manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, yakni Allah, ada dua, Allah yang bukan manusia dan anak manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Saya tanya sekali lagi, siapa yang umat Kristen sembah? Oke, silakan. Saya jawab ya. Dengan ayat aja ya teman-teman, silakan. Baik. Yang disembah oleh orang Kristen adalah menyembah Allah melalui Yesus Kristus. Baik, Ya, kalau menyembah Yesus berarti memuliakan Allah itu sendiri. baik. Paham sampai di situ? Baik. Menyembah Allah sekarang- sekaligus menyembah Yesus anaknya Bunda Maria, betul? Apa? Menyembah Allah sekaligus menyembah anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus, betul? Yes. Betul. Mantap, terima kasih saya. Ya, videonya sudah habis teman-teman. Ya, saya langsung keluar. Saya langsung keluar tadi karena si Haleluya lah tahu sendiri si Haleluya seperti apa, ya kan? Kerjanya cuma bikin rusuh. Fix teman-teman. Ya, si Haleluya saya nggak tahu apakah mewakili umat Kristen secara seluruhnya ya. Tapi nggak mungkin kalau mewakili umat Kristen, nggak mungkin gitu. Jawaban si Haleluya ini, ya, dia ini menyembah Allah sekaligus menyembah Yesus. Ingat, Allah bukan manusia, sementara Yesus adalah manusia, anaknya Bunda Maria yang bernama Yesus. Terima kasih teman-teman, tetap setia menyimak Al Ayyubi Channel. Mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu ya, ini Ica mungkin pengen jadi pendeta nih. Ini kok makin mirip pendeta sekarang cara ngomong dia kan. Hidup itu begini, ya kami orang Kristen, itu ciri-cirinya adalah satu, memberitakan firman. Dua, melakukan mukjizat. Nah gitu kan. Terus ditanyain, kenapa Anda tidak melakukan mukjizat saat Lina Wijaya
membawa pendebat ABG Kristen yang HIV. Kan begitu. Jelas-jelas Ica mengatakan dia marah saat Lina Wijaya membawa si pendebat HIV ini. Ya, pendebat HIV ini dibawa ke hotel dia. Dia ngamuk. Dari situ dia nggak mau ngomong lagi sama Lina Wijaya. Dia kecewa, dia marah. Harusnya Anda tunjukkan dong, Anda orang Kristen seperti yang Anda sampaikan. Saya doakan dia dan dia sembuh. Akan begitu harusnya. Kadang saya miris melihat teman-teman Kristen ini ya. Teori luar biasa. Teori sangat luar biasa. Hidup harus begini, harus mengasihi orang lain, tidak boleh ya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi apa yang kita lihat di dunia debat ini? Coba teman-teman lihat. Apa yang kita dapat? Yang pertama, dikasih makian, dikasih hujatan, ya, dikasih celaka sama mereka. Contohnya saya, dilaporkan berjilid-jilid, dipersekusi, didatangi, ingin dibunuh sama mereka. Segala cara mereka buat, dibuat fitnah sama mereka. Nah itu, Polycarpus. Jadi mana sebenarnya ajaran kasihnya? Nggak sesuai. Terus jangan melanggar perintah Tuhan. Udah jelas-jelas Tuhan tidak suka percabulan, lagi bete. Ya, LGBT nggak disukai. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Polycarpus ini? Orang yang mengaku pendebat Kristen, mengaku laskar Kristus, ya ngakunya doang. Apa yang mereka tunjukkan? Coba teman-teman lihat. Ya, apa yang mereka hadirkan? Percabulan, teman-teman. VC Kangkang, di mana sudah dibongkar oleh Pastor Sarah, kegiatan VC Kangkang yang dilakukan Polycarpus. Terus menyusul pendebat Kristen yang terkena HIV. Bahkan Ica dengan terus terang ngomong apa? Dia tahu ini suatu saat akan terbongkar. Itulah dia hindari. Dia kabur duluan. Ya, Ica udah tahu. Ini pasti suatu saat akan terbongkar. Udahlah dia menepi dulu. Dia sembunyi dulu. Begitu sudah terbongkar, nah baru muncul lagi dia. Supaya nggak kena batunya. Jadi dia tahu teman-temannya ini hanya masalah waktu sebelum terbongkar kebejatannya. Dia duluan cabut. Sebelum meledak, dia cabut duluan. Ini nggak setia kawan juga nih, Ica. Harusnya Anda ikut menasehatilah orang-orang di dalam supaya jangan seperti itu. Supaya jangan bejat. Supaya jangan hidupnya nggak benar. Ini kabur ya. Cari aman si Icanya, teman-teman. Dia akui sendiri. Dia hindari karena dia sadar suatu saat ini akan terbongkar. Artinya apa? Selama ini mereka menutupi aib dari para Polycarpus ini yang memang kelakuannya bejat, cabul. Ya. Mereka inilah cabul-luloh sebenarnya. Orang-orang cabul sebenarnya. Para penipu sebenarnya. Bahkan, waduh, lagi bete teman-teman. Tusbol. Ya. Pendebat Oten ternyata banyak yang tusbol. Dan itu disampaikan oleh Lina Wijaya, bukan kita. Dan kita bisa lihat, ternyata kita tanya masalah kenapa Anda tidak tunjukkan mukjizat itu, apa yang dijawab sama Ica? Entah kemana-mana. Saya sayangnya kurang waktu, karena ada janji sama teman, dan itu sudah jam 12, mau nggak mau saya harus tinggalkan. Padahal saya banyak ingin bertanya kepada Ica ini ya, yang saya lihat pemahamannya tuh ngawur sekali. Sama sekali nggak ngerti dia tentang ajaran agamanya sendiri. Ya, tapi memang Polycarpus seperti itu. Mau gimana? Apa yang bisa kita harap dari mereka? Ya, tapi dari sini dapatlah gambaran ya. Dapat gambaran dan bagaimana kualitas mereka yang sama sekali nggak ngerti. Mereka sama sekali nggak ngerti tentang kekristenan. Mereka hanya menjual Kristen demi popularitas, demi pundi-pundi kekayaan. Nah, memang Polycarpus seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bongkar-bongkar lagi teman-teman. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.